Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran materi kelas 8 dengan judul lingkaran. Adik-adik tentunya sudah pernah sering sekali mendengar dong mengenai lingkaran. Lingkaran ini adalah bidang datar. Dia memiliki titik pusat, dia memiliki jari-jari, dan juga dia memiliki diameter. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian bisa memahami pengertian lingkaran, kemudian unsur-unsur lingkaran, kemudian luas dan keliling lingkaran, dan yang terakhir hari ini kita akan mempelajari tentang luas juring dan panjang busur. Biar kalian paham, mari dengarkan penjelasan Kak Ili berikut. Check it out. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, pada materi lingkaran yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang pengertian lingkaran. Kemudian yang kedua tentang unsur-unsur lingkaran. Yang ketiga, membahas tentang keliling dan luas lingkaran. Dan yang terakhir, membahas tentang panjang busur dan luas juring pada lingkaran. Sebenarnya masih ada materi sub pada lingkaran, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian yang terakhir tentang garis singgung lingkaran, di mana itu ada garis singgung dalam dan luar. Tapi untuk yang poin 5 dan 6 ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, masih pada materi lingkaran. Nah, hari ini akan kita pelajari yaitu dari poin 1 sampai poin 4. Ya, simak ya adik-adik. Untuk pengertian lingkaran, sebenarnya adik-adik, lingkaran itu adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Kalian tahu satu titik tetap itu apa? Nah, satu titik tetap itu dinamakan titik pusat. Jadi, titik pusat di tengah, kemudian di sampingnya itu ada kumpulan titik-titik. Semakin rapat jarak titik-titik tersebut, maka akan semakin saling terhubung sehingga membentuk sebuah garis. Nah, itulah yang dikatakan lingkaran. Oke, adik-adik, sekarang ilustrasinya gambar seperti ini. Nah, di sini ada titik pusat. Nah, titik-titik yang di samping ini itu jaraknya sama dengan titik pusat, sehingga ada memunculkan yang namanya jari-jari. Jika dua kali jari-jarinya itu dinamakan adalah diameter. Nah, itu yang dikatakan sebagai lingkaran. Setelah kita paham tentang lingkaran, mari kita lihat tentang unsur-unsur lingkaran. Adik-adik, unsur-unsur lingkaran seperti yang kakak jelaskan tadi, tentu saja dia harus memiliki titik pusat. Titik pusat kali ini kakak namakan sebagai titik O. Oke, dia sebagai titik O. Antara titik pusat menuju ke sisi lingkaran itu dikatakan sebagai jari-jari atau R. Jari-jarinya bisa di mana saja, bisa OB, ini jari-jari, bisa OC, jari-jari, OA juga jari-jari. Namun apabila OD itu bukan jari-jari ya, nanti ada unsur nama tersendiri. Jadi jari-jari tadi ingat dari titik pusat menuju ke sisinya. Nah, kalau diameter itu 2 kali lipat dari jari-jarinya. Yang ada nih antara sisi OB ditambah dengan sisi OC sehingga terhubung menjadi sisi BC. Nah, yang BC-nya ini dikatakan sebagai diameter. Oke ya, ini diameter 2 kali jari-jari. Ingat, sedangkan jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Sekarang kita membahas tentang busur. Nah, busur, ini namanya busur ya. Busur AB. Nah, ini busur. Kita kan kalau menggambar lingkaran pakai ini ya. Nah, ini kita pasti menggunakan busur. Busur AB. Yang kenakannya warna kuning ini namanya busur AC. Oke. Nah, tali busur. Nah, ini tali busur. Tali busur ini namanya adalah AC. Ini namanya dari titik A, C. Itu tali busur. Nah, yang dikatakan sebagai
Ada tembereng, ada juring, dengan ada apotema. Oke, kalau yang dikatakan juring itu adalah A, O, B. Yang berwarna abu-abu full itu namanya adalah juring. A, O, B. Yang kakak warna dengan abu-abu full itu namanya adalah juring. Oke. Nah, kalau juring udah tahu, ada nih poin yang di atasnya itu tembereng. Nah, tembereng itu adalah yang ini adik-adik. A, O, C. Yang segitiga A, O, C. Sedangkan OD itu namanya adalah apotema. Apotema. Dia tegak lurus dengan tali busur. Oke, apotema itu adalah OD. Juring itu juring A, O, B. Oke, kalau yang tembereng tadi adalah A, O, C. Nah, itu adalah unsur lingkaran, karena nanti pada poin keempat kita akan menghitung luas juring dengan panjang busur. Ingat, busur itu yang menyentuh sisinya lingkaran. Ini juga ada nih panjang busur yang besar, yaitu panjang busur BC. Nah, ini panjang busur BC, ada panjang busur AB, ada panjang busur AC. Oke? Ya, itu unsur-unsur lingkaran. Kalian harus paham dulu mengenai unsur-unsur lingkaran, baru kita ke keliling dan luas lingkaran. Tentunya ketika kalian di SD pernah mempelajari tentang rumus keliling dan luas lingkaran. Nah, kakak ingatkan kembali, untuk luas lingkaran rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2, atau lebih enak Pi R kuadrat, kita biasanya menyebutkan seperti itu. Dan keliling lingkaran 2 kali P dikali R. R adalah jari-jari. Nah, atau menyebutkannya lebih enaknya 2 Pi R. Jika yang diketahuinya ada diameter saja, tidak usah susah-susah, kita langsung mengalihkan Pi dikali diameter atau Pi kali D, itu keliling lingkaran. Kalau untuk penggunaan Pi itu bisa 22/7 atau 3,14. Tipsnya, apabila jari-jari atau diameter yang diketahui pada kasus soal, bila dia kelipatan 7, maka gunakan aja 22/7 ya. Oke. Ya. Pada kasus-kasus tertentu untuk menghitung keliling dan luas lingkaran, ingat ya adik-adik, bisa jadi kita harus ngitung jari-jarinya dulu atau diameternya dulu, sedang yang diketahuinya mungkin bisa keliling atau luas. Nah, seperti yang kakak berikan kali ini sering sekali keluar pada soal ujian. Keliling dan luas lingkaran, kakak memberikan contoh soal seperti ini. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran. Oke, kalian hayalkan bentuknya lingkaran. Dia memiliki keliling 88 meter. Nah, kelilingnya 88 meter. Artinya di sini tidak ada jari-jari. Tentukanlah luas lapangan. Nah, ayo gimana itu? Kelilingnya aja yang diketahui, yang dicari luasnya. Jadi pada saat ada kasus seperti ini, kalian harus nyari dulu si jari-jari tersebut. Oke ya, gunakanlah bantuan si 88 meter ini dengan cara, karena dia itu adalah keliling, maka ingat rumus keliling itu apa? Kakak ingatkan kembali adalah 2 Pi R atau Pi kali D. Kita gunakan 2 Pi R ya. Taruh aja tuh kelilingnya 2 Pi R, kemudian kalian masukkan 88 pada kelilingnya. Nah, 2 dikali 22/7 Pi-nya dikali R. Nah, di sini nanti yang akan kita cari R. Bila ketemu si jari-jari atau R-nya, maka kalian tinggal masukin aja rumus luas selingkaran tadi. Oke, 2 kali 22 44 dikali R 44R/7. Nah, ini gimana enaknya? Enaknya itu si 44-nya ini kan kita kali silang ya ke ruas kiri, sehingga 88/44 sama dengan R/7 ini tetap. Oke, ini tetap ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal ini kebetulan bisa nih kita hitung 88 dibagi 44 itu 2, sehingga 2 sama dengan R/7. Oke, bagaimana ini cara menjadikan R-nya itu keluar? Ya, kalian tinggal hitung aja si 7 itu dikali dengan 2, yaitu 14. R-nya itu kan ini aturannya kan asalnya per 1 ya, jadi R dikali 1 yaitu R, sehingga 7-nya dikali dengan 2 sehingga 14. Nah, ketemulah itu R-nya adalah 14. Ketika jari-jarinya 14, kita lihat
14 kelipatan 7. Oke, berarti dia menggunakan pi 22/7 lagi. Langsung kalian masukkan sesuai pertanyaan, luas lapangan. Lapangannya berbentuk lingkaran kan? Sehingga cari aja langsung tuh. Rumus luas lingkaran kan pi r kuadrat. Pi kali r pangkat 2, r-nya udah ketahuan. Pi-nya 22/7, r-nya 14 pangkat 2. Lebih enak kita buka pangkat 2-nya menjadi 14 dikali 14. Nah, kalau sudah seperti ini, 14-nya itu bisa kalian coret ya. Di sini kita bagikan, 14 dibagi 7 itu sisa 2. Sehingga 22 dikali 2 itu 44. 44 dikali 14 hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Itulah luas lapangan dari si lingkaran tersebut. Tadi kan membahas tentang pengertian lingkaran. Kemudian ada unsur-unsur lingkaran yang sangat penting untuk pembahasan untuk berikutnya. Nah, kemudian kita mencari keliling dan luas lingkaran, di mana di situ ada unsur yang terkandung yaitu jari-jari diameter ya. Dan yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini menghitung panjang busur, ingat busur yang menyentuh pada lingkarannya, dan luas juring. Nah, oke, panjang busur dan luas juring. Ingat konsep dari panjang busur dan luas juring ini adalah kakak berikan segampang mungkin seperti ini adik-adik. Ini kakak memiliki satu buah lingkaran di mana lingkarannya berpusat pada titik O. Kita fokus pada gambar ini dulu ya. Nah, titik O. Dari lingkaran ini ada berbagai macam juring. Ada kakak kasih nama di sini ada A, di sini D, sehingga ada OA dan OD atau AO dan DO. Ketika ketiga huruf ini digabungkan, dia berubah menjadi juring pada lingkaran A, O, D. Ini namanya adalah juring ya. Oke. Nah, terus sedangkan AD ini namanya adalah, ingat apa? Panjang busur. Nah, sesuai dengan judul, panjang busur dan juring. Ini kebetulan aja namanya A dengan D. Mungkin pada kasus nanti tertentu tidak lagi namanya AD. Jadi tidak perlu kalian hafalkan, tapi dipahami. Ketika ada kasus mencari panjang busur, ingat pasti temennya adalah keliling lingkaran. Seperti ini. Ini panjang busur. Kakak memberikan 3 perbandingan. 3 perbandingan yang menggunakan sudut. Ini sudut AOD. Apabila ada sudut, pasti di bawahnya itu adalah 360 derajat. Tapi bila ada 2 sudut diketahui secara langsung, maka kalian ambil langsung perbandingannya itu menjadi si 2 sudut tersebut. Jika sudutnya hanya diketahui 1, maka pembandingnya adalah 360 derajat. Kemudian, bila pertanyaannya adalah luas juring, apapun ya namanya, kebetulan ini kakak ilustrasinya AOD, luas juring, maka pembandingnya adalah luas lingkaran. Luas dan luas, ingat itu kata-katanya, bila luas juring maka pasti pembandingnya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran ini tentunya bisa diketahui langsung, bisa juga enggak. Kalau enggak diketahui, ya tentu aja kalian nyari dulu. Nyarinya dengan memasukkan ke rumus luas lingkaran pi r kuadrat. Oke ya. Apabila pertanyaannya itu adalah panjang busur, nih panjang busur, maka pembandingnya adalah keliling lingkaran. Ingat, sudut, luas juring, panjang busur. Jika sudut, pembandingnya 360 derajat. Atau bila diketahui 2 buah sudutnya, maka dua-duanya kalian pakai atas bawah ya. Seperti yang sudah lalu kakak pernah menjelaskan tentang sesuatu yang bersesuaian. Ingat, bersesuaian. Ya. Bila luas juring, maka pembandingnya adalah luas lingkaran. Bila panjang busur, keliling lingkaran. Oke? 3 perbanding ini nggak diambil ketiganya. Tergantung pada bahasa diketahui dan yang ditanya. Gitu ya. Oke, biar kalian lebih ngerti, kakak langsung kasih kalian kasus yang pertama. Contoh soal yang pertama. Nah, lihat. Pada gambar berikut, luas juring AOB 50 cm kuadrat. Juring, ingat, luas juring AOB. Oke, ini gambarnya. Nah, AOB, ingat ini ada A, O, ini B. Luas juringnya ya, 50 cm kuadrat itu 75 derajat ini adalah sudutnya. Sudut dari AOB. Nah, ada pasti diketahui nih.
Kalau 75 derajat ini diketahuinya hanya satu, maka pasti pembandingnya adalah 360. Kalau ini kebetulan ada 3 nih, ada 2 maaf. QOP 60 derajat. Nah, 2 inilah yang akan menjadi pembanding nanti ya. Terserah kamu mau ngambil 75 dulu di atasnya atau 60. Yang pasti kamu ngambilnya harus yang bersesuaian. Apa sih yang diketahui? Yang ditanyakan adalah hitunglah luas juring POQ. Oke. Sudut AOB diketahui. Luas juring AOB juga diketahui. Kemudian pembandingnya sudut QOP atau POQ diketahui 60 derajat. Dan yang ditanya adalah luas juring POQ. Oke, ingat konsep bersesuaian ya adik-adik. Ini kakak ulang kembali. Ini kan yang ditanya adalah luas juring. Oke, berarti kalian memakainya hanya yang di sini. Nah, yang ini yang kalian pakai. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian dengan yang sudut tadi. Nah, ini yang kalian ambil berarti. Yang ini nggak usah kalian lihat. Yang ini nggak usah kalian lihat ya. Kalian hapus aja thread, nggak usah dilihat. Oke. Tapi tidak 360 derajat karena ada 2 sudut yang sudah diketahui. Nah, mari kita mulai dengan sesuatu yang bersesuaian. Kakak tuh paling suka apa yang ditanya itu dulu yang kalian munculkan atau di atasnya gitu ya. Untuk pembanding yang di atas, kan yang ditanyakan adalah luas juring POQ, maka luas juring PEQ dibanding dengan luas juring AOB. Oke. Karena atasnya sudah POQ, maka untuk sebelahnya itu sudutnya juga harus POQ. Itu yang dikatakan bersesuaian. Sudut POQ banding sudut AOB. Oke, kalau sudah begini kalian gampang tinggal memasukkan yang sudah diketahui. Yang ditanya kita sisakan. Luas juring AOB 50, sudut POQ 60, sudut AOB 75 derajat. Yang ditanyakan adalah luas juring POQ. Kemudian, luas juring POQ-nya per 50 cm pangkat 2 ya, karena luas juring AOB. Kalian kecilin yang ini. Ingat, untuk sudut dengan sudut ini kecilin sampai mentok. 60 dengan 75 itu biasanya dibagi berapa? Bagi 2. Oke, bagi 5, tapi enaknya langsung bagi 15. Kalau kalian langsung kepikiran kayak gitu, enak banget deh langsung bagi 15. 60 itu dibagi dengan 15, 75 juga dibagi 15 sehingga mendapatkan 4/5. Langsung kalau udah kayak gini kamu kali silang aja nih, Nak. Nah, gitu ya. Luas juring POQ dikali 5 sama dengan 50 dikali 4. 50 kali 4 kan 200. Ketika udah kayak gini, keluarkan langsung luas juring POQ yang ditanyakan. Luas juring POQ-nya adalah 40 cm kuadrat didapat dari 200 tadi dibagi dengan 5. Oke? Nah, agar kalian lebih seru lagi, ini yang terakhir buat kalian contoh soal yang kedua. Tadi kan ditanyakan adalah luas juring. Sekarang bagaimana dengan panjang busur? Sebuah lingkaran berpusat di titik O. Lingkaran berpusat di titik O. Oke. Mempunyai diameter 21 cm. Diameter ya, bukan jari-jari. Diameternya 21 cm. Oke, ingat dihayalin dulu. Jika besar sudut AOB-nya, nah berarti kalau ada kata AOB, ada sudut. Jika besar sudut AOB-nya 120 derajat, maka panjang busur AB yang ditanyakan. Berapakah panjang busur AB? Berarti yang ditanyakan adalah si panjang busur AB ini. Panjang busur AB, kata kakak tadi kan pembandingnya adalah keliling. Kalau keliling berarti kalian memerlukan diameter atau jari-jari. Nah, kalau di soal ini langsung ada diameternya 21. Berarti kalian pasti perlu nyari keliling dulu. Oke. Nah, kita ingatkan. Ini rumus yang tadi, kakak mengingatkan kembali. Pertanyaannya karena panjang busur, maka yang dipakai adalah ini ya, bagian di sini. Nah, ini yang dipakai, ini yang diambil. Siapa lagi yang perlu diambil? Apakah luas juring dengan luas lingkaran? Nggak perlu diambil yang ini, karena di sini tidak ada diketahui luas juringnya. Jadi ini ditutup ya, kakak coret sementara. Maka yang diambil ini ada nih, yang si pembantunya adalah 120 derajat itu sudut. Bila satu sudut, maka pembandingnya adalah 360. Maka yang kalian ambil 2 ini. Nah, ini yang akan kalian satukan dia menjadi sudut dengan si panjang busur. Nah, karena yang ditanyakan adalah panjang busur AB, maka kakak paling suka memulai dengan awalannya menulis panjang busur AB. Tulis dulu per
keliling lingkaran. Nih ya, keliling lingkaran sama dengan 120 derajat. Satu sudut ya, pasti bawahnya adalah 360 derajat. Nah, karena kalian berurusan dengan keliling, maka cari di luar dulu, cari di samping atau cari di kertas yang lain, cari keliling lingkaran. Kakak cari udah di sini keliling lingkarannya dengan diameternya tadi 21, maka 22/7 ya dikali dengan diameternya menjadi 66. Nah, ya ini. Nah, kalau udah ketemu kelilingnya langsung kalian masukin aja tuh 66 nih tadi ya, ini. Langsung dimasukin 66. Nah, untuk yang si sudut, ingat kan kata kakak tadi, kalian kecilin sampai mentok kata kakak. 120 dengan 360 ini gimana ya? Langsung aja bagi 120, atasnya bagi 120 kan 1 tuh. 360 dibagi 120, 3, jadi 1/3. Kalau udah bentuk kayak gini, kalian tinggal mengalih silang. 3 dikali panjang busur AB. Oke, 66 dikali dengan 1, 66. Sehingga keluarkan panjang busur AB, 66 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 22 cm. Nah, itulah panjang busur AB. Nah, adik-adik, bagaimana dengan penjelasan kakak tadi? Sudah paham ya? Oke, adik-adik, kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Adik-adik ingat bahwa keliling dan luas lingkaran, untuk keliling itu 2πr, sedangkan luas lingkaran adalah πr kuadrat. Oke, sekarang ingat pada unsur-unsur lingkaran itu ada jari-jari, diameter, panjang busur, luas juring, ada juga tembereng dan juga apotema. Hal-hal tersebut akan mempermudah kalian untuk pembahasan pada soal mencari tentang panjang busur dan luas juring. Nah, poin yang kita dapatkan untuk panjang busur dan luas juring, apa yang diketahui itu kalian ambil, kalian cari pembandingnya. Bila yang ditanyakan adalah luas juring, maka pembandingnya adalah luas lingkaran. Bila yang diketahuinya adalah panjang busur, maka pembandingnya adalah keliling lingkaran. Oke. Tapi salah satunya, tidak ketiganya yang kalian ambil, tapi salah satunya. Bila sudut, apabila sudutnya diketahui hanya 1, maka pembandingnya adalah 360 derajat, karena satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat. Bila 2 buah sudutnya, maka ambil keduanya. Oke, teruslah belajar agar tercapai cita-citamu. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!